Hari besar itu pun tiba. Russell dan Frey menjadi raja dan ratu pada hari Minggu ini di Glorystone. Mereka berdua duduk di singgasana dengan segala hiasan bunga yang indah. Russell tampak gagah dengan jas hitam dan Freya tampak anggun dengan gaun putih plus mahkota di atas kepalanya. Untungnya cuaca di awal musim dingin dari pagi hingga siang hari cukup sejuk. Semua tamu undangan pun menikmati pesta kebun yang begitu mengesankan. Para tamu undangan dimanjakan dengan berbagai hidangan khas Queensland. Minuman yang paling istimewa adalah GN Wine. Harga per botolnya $2.000, meskipun terbilang cukup murah untuk pesta meriah. Namun jumlahnya terbatas, dan khusus di acara ini, produsen telah menyediakan stok 100 botol. Diiringi alunan musik romantis, para tamu undangan pun menikmati obrolan sesama mereka dengan pemandangan indah di sekitar kebun, sembari menikmati makanan dan minuman yang ditawarkan oleh 20 pelayan di setiap sisi. Derek Winston berdiri di atas panggung dan berkata kepada semua tamu undangan baik yang sedang duduk maupun berdiri, "Terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di acara pernikahan putra pertamaku ini, dan khusus kepada pihak besan, dengan segala hormat kami selaku tuan rumah, terima kasih telah menerima kehadiran putra kami di keluarga kalian." Semua perhatian pun tertuju kepada Derek. Di antara tamu yang hadir, ada banyak sekali perwakilan kepala keluarga ternama di Glorystone. Mereka jelas orang kaya, dan minimal merupakan keluarga kelas tengah seperti keluarga Rack dan keluarga Winston, seperti keluarga William, Brooksy, Franklin, dan puluhan lainnya. Mereka semua pebisnis yang layak diperhitungkan di Queensland. Kepada teman-teman bisnis saya, kalian semua luar biasa, meskipun kita bersaing ketat dalam dunia bisnis, hubungan kekerabatan dan persahabatan kita tidak boleh putus. Acara ini merupakan momen bagi kita untuk memperkuat ikatan tersebut. Umumnya bisnis yang mereka geluti di bidang energi. Namun tidak hanya itu, sebagian mereka ada yang fokus di otomotif, properti, kuliner, entertainment hingga teknologi. Namun, rata-rata bisnis mereka ya setara dengan bisnis keluarga Winston dan keluarga Rack. Tidak pernah ada yang melampaui bisnis keluarga Harvard dan Wilmer hingga saat ini belum ada. Kehadiran Frey di keluarga Winston sebenarnya tidak ada pengaruhnya di bisnis mereka. Dengan kata lain, keluarga Frey tidak punya nama di kalangan keluarga yang lain di sini. Maka dari itu, Derek tidak bisa membanggakannya di hadapan para tamu undangan. Sebaliknya, pihak keluarga besar Frey sangat bangga tatkala bisa menjadi pemeran di pesta besar ini. Secara mereka berasal dari kelas menengah ke bawah, perayaan besar seperti ini bagi mereka merupakan prestasi luar biasa. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang kaya, terkadang mereka malah minder sendiri. Meskipun Derek sempat menyayangkan kenapa Russell mau menikahi Fran dan tidak mencari wanita yang jauh lebih punya latar belakang keluarga yang baik, namun Russell seperti apa adanya, yang keras kepala, menjalani apapun sesuai kemauannya saja. Roderick pun dengan berat hati harus menerimanya. Keinginan besar Derek tentunya ada anaknya kelak mendapatkan istri dan suami yang mampu menaikkan nama besar keluarga Winston, memajukan bisnis keluarga, itulah harapan besarnya. Justru, ketika teringat dengan keluarga Rack, Derek malah menyanjungnya. "Tuan Werner Rackstone dan Nyonya Lord Rack, besan kami dari distrik Rockley, hari ini begitu tampan dan cantik. Terima kasih sekali telah hadir." Dua orang yang disebut pun berdiri sambil bertepuk tangan di hadapan tamu yang lain. Derek meluaskan kembali pandangannya. "Meskipun kami, keluarga Winston dan keluarga Rack sempat mengalami krisis, namun kami bisa bangkit. Kami harap bagi perusahaan-perusahaan lain yang tengah menghadapi masalah, semoga cepat kembali membaik." Sementara itu, Marvin Rack dan Jennifer Winston tengah asyik menikmati pidato mengagumkan itu. Marvin meneguk wine-nya sampai beberapa kali, hingga bibirnya jadi merah. Dia berbisik pada suaminya, kenapa orang tua yang bernama Derek Winston itu tidak mencalonkan diri saja sebagai wali kota Glorystone? Jennifer tersenyum tipis dan menjawab, "Jika aku perhatikan dari kumis tipisnya dan rambutnya yang mulai pelontos depan, aku rasa dia cocok terjun ke dunia politik." Jennifer pun terkekeh sendiri. Marvin memicingkan sebelah matanya. "Kau mau jadi anak yang durhaka?" "Aku tidak mau durhaka pada orang tua. Aku cuma berpikir bahwa ayahku bisa saja menjadi wali kota nantinya." Marvin mengedikan bahu sembari mengulas senyum.
Jika ayahmu jadi wali kota, aku ingin jadi kepala dinas. Apa yang bagus menurutmu? Sayang, dinas penerangan? Kau kan jago menerangi jiwa-jiwa yang gelap. Hehe. Sebuah cengiran pun terbit di bibir manis Jennifer. Axel dengan setelan jas abu begitu tampan hari ini. Dia pun duduk pas di samping Jennifer. Aku sudah melewatkan pidato orang besar itu. Aku harap nanti bisa menontonnya kembali di YouTube, atau maukah kalian menceritakannya ulang padaku? Marvin tak bisa menahan tawanya. Kau bisa melawak juga, Axel. Aku kira kau sibuk dengan semua teori di buku. Jennifer menutup mulutnya sambil memejamkan matanya. Apakah orang tua di atas panggung itu ayah kita? Aku belum pernah melihatnya begitu sangat berwibawa sebelum ini. Jennifer berdecak kagum. Axel melepaskan kacamatanya dan mengelap kacanya, mengerjap-gerjapkan matanya. Lalu memakainya lagi seraya mengawasi ayahnya dari bawah. Ya, beliau adalah Roderick Winston, ayah kita, dan mertuamu, Marvin. Mereka bertiga tertawa berbarengan. Marvin menghembuskan napas panjang. Sudahlah, jangan berlebihan mengumpat orang tua, nanti kualat. Lebih baik kita diam mendengarkan dengan hati yang menerima. Kembali lagi kepada Derek Winston. Dia mengedarkan pandangan dan mengawasi semua tamu undangan. Dia seperti mencari orang-orang tertentu, mungkin sekitar 90% para tamu sudah hadir. Sesekali Derek melambaikan tangan dan memberikan sapaan kepada mereka. Senyum di wajahnya tidak berkurang, sumringah nian. Saking bahagianya, dia lupa waktu. Dan hampir 30 menit dia berdiri di atas sini. Banyak persoalan yang dia bicarakan, mulai dari bisnis, rumah tangga, olahraga, hingga kasus korupsi di Camisland yang masih belum bisa dimusnahkan. Para hadirin sesekali tertawa karena jokes menggelitik darinya, dan sesekali mereka pun bertepuk tangan karena merasa terkesan atas kalimat bijak yang diucapkan. Ada-ada saja sih Pak Derek. Pemerintah dibilang tikus berdasi, di sini banyak loh yang datang dari orang pemerintahan. Kemudian Derek tersenyum lebar. Tenang, tikusnya tidak hadir di acara kita ini. Dilanjutan tawa kecil darinya, sebuah tawa yang penuh akan ejekan. Ketika riuh rendah para hadirin menggema di penjuru kebun, tiba-tiba Derek melihat dua sosok pria yang sangat spesial pada hari ini, baru saja masuk dari pintu masuk. Dia sangat tidak menyangka kalau dua pria itu bakal hadir. Secara tamu tersebut merupakan orang yang paling fenomenal karena uang dan kekuasaan. Derek sangat tercengang kala melihatnya. Luar biasa. Kita sambut atas kehadiran Tuan Warren Harvard dan putranya Raymond Harvard.